Pinjaman kredit usaha rakyat dengan bunga 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Oke, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini akan aku sharingkan bagaimana sih cara untuk mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di Bank BCA. Untuk bank-bank yang lain pernah aku bahas juga ya. Simak videonya, linknya ada di deskripsi. Nah, ini untuk di BCA itu sama ya. Jadi bunga maksimalnya adalah 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Kenapa ini sangat rendah? Karena ini adalah program dari pemerintah ya. Jadi BCA ini adalah penyalur program pemerintah. Jadi memang ini disubsidi oleh pemerintah sehingga bunganya sangat rendah ya. Oke, dan teman-teman nanti bisa pakai untuk beberapa kebutuhan ya, mulai dari modal kerja, investasi, pengembangan usaha, dan lain-lain ya. Silakan teman-teman bisa manfaatkan pinjaman KUR dari BCA ini. Tapi sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silakan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, untuk pinjaman KUR melalui BCA itu ada 3 macam. Dari yang mikro, kemudian kecil, dan juga khusus. Untuk yang mikro itu antara 10 juta ya sampai dengan 100 juta. Kemudian untuk yang kecil itu 10 juta sampai dengan 100 juta sampai dengan 500 juta. Kemudian juga ada KUR khusus itu di atas 500 juta. Sebenarnya ada yang di bawah 10 juta ya, super mikro, tapi di BCA sepertinya tidak melayani ya. Teman-teman bisa ajukan mungkin di Pegadaian itu yang lebih murah lagi bunganya, ataupun mungkin di bank lain itu ada yang di bawah 10 juta ya. Oke teman-teman, selanjutnya untuk jangka waktunya untuk KUR mikro ataupun kecil ya. Untuk modal kerja itu nanti 3 dan 4 tahun ya, tetapi untuk yang investasi itu sama-sama bisa sampai dengan 5 tahun. Silahkan teman-teman nanti informasikan ya ke pihak bank itu untuk modal kerja ataupun untuk investasi ya. Dan selanjutnya untuk syaratnya teman-teman silahkan ya bisa di pause, dihentikan dulu video ini, disimak baik-baik ya, silahkan dibaca atau ini saya bacakan ya. Untuk yang individu pastikan mempunyai KTP ya, KTP elektronik, punya sendiri dan juga punya pasangan bagi yang sudah menikah ya. Kemudian NPWP ini khusus yang mengajukan di atas 50 juta dan juga kartu keluarga ya. Kemudian juga surat keterangan usaha atau NIB ya. Surat keterangan usaha itu dari kelurahan ya. Kemudian juga BPJS Ketenagakerjaan ini untuk khusus pengajuan KUR kecil ya. Tapi kalau yang KUR yang mikro tidak perlu. Oke, untuk yang nasabah badan usaha, tentunya akta pendirian yang dari notaris ya, dan juga perubahannya kalau pernah berubah. Kemudian juga pengesahan akte Kemenkumham ya, ini biasanya sepaket dengan yang akta pendirian. Kemudian NPWP, kemudian KTP pengurus dan pemegang saham ya. Kemudian juga KTP-nya dan juga surat keterangan usaha NIB atau TDP ya, teman-teman pasti punya kalau yang badan usaha. Dan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk yang pengajuan KUR kecil ya. Silahkan disiapkan datanya, kemudian nanti baru diajukan ya. Oke, dan teman-teman di sini untuk agunannya. Agunannya itu bisa tanah kosong, sawah, atau bangunan ya, kios, apartemen, kendaraan bermotor. Persediaan barang ini tertentu, nanti akan diinfokan ya. Teman-teman ajukan dulu apakah bisa atau tidak ya, nanti akan dinilai oleh pihak bank ya. Bisa juga nanti beda cabang itu bisa beda kebijakan ya. Silahkan ya teman-teman, mesin juga bisa ya. Oke, silahkan disiapkan agunannya, mau yang pakai apa. Kemudian untuk syarat dan ketentuan ya, ini hanya untuk warga negara yang telah memiliki EKTP, kemudian bisa perorangan, bisa badan usaha, kemudian usia minimalnya 21 tahun atau sudah menikah ya. Ini minimalnya 18 kalau yang sudah menikah ya. Kemudian usaha itu harus sudah berjalan ya. Jadi ini memang KUR ini untuk mengembangkan usaha, bukan baru mau membuka usaha ya. Pastikan minimal sudah berjalan 6 bulan. Kemudian tidak memiliki pinjaman KUR berjalan di bank lain ya. Jadi memang tidak bisa untuk yang sudah punya pinjaman KUR di tempat lain. Meskipun itu punya pasangan kita ya, tidak bisa. Kemudian tidak pernah menerima fasilitas kredit produktif yang lainnya. Nah, untuk biaya-biayanya silakan ya diperhatikan di sini ya. Biaya provisi dan administrasi itu tidak ada ya. Ini memang karena disubsidi oleh pemerintah, jadi tidak ada biaya-biaya seperti ini ya. Tapi ada juga bank lain yang menetapkan biaya administrasi seperti BNI dan lain-lain itu ada. Tapi kalau kayak BCA, kemudian BRI itu tidak ada ya. Kemudian biaya denda itu nanti sesuai ketentuan ya. Teman-teman akan dibacakan atau akan mendapatkan ini saat teman-teman nanti akad kredit. Kemudian nanti ada biaya lainnya, misalkan harus ke notaris, misalkan harus appraisal agunan ya, dan asuransi. Nah, itu nanti teman-teman yang pinjamannya kecil itu teman-teman nanti disesuaikan. Biasanya rembes sih, dari sananya ditagih berapa nanti akan ditagihkan ke teman-teman gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk biayanya. Selanjutnya adalah
untuk mendapatkannya gimana sih? Nah, yang pertama kita yang bawah ya, teman-teman bisa buka e-form. E-form itu ada di aplikasi, yaitu ada di webnya BCA ya. Silahkan klik saja kemudian ikuti langkahnya. Atau yang paling mudah teman-teman silahkan ke kantor cabang terdekat ya. Silahkan ke kantor cabang terdekat dan siapkan data-datanya ya. Silahkan syarat-syaratnya disiapkan semuanya ya, yang tadi sudah saya sebutkan ya. Oke, kemudian ada beberapa yang teman-teman perlu ketahui agar disetujui ya. Jadi teman-teman harus siapkan lebih dulu sebelum mengajukan ke bank. Yang pertama, pastikan BI checkingnya aman, kolektivitasnya bagus ya. Jadi teman-teman yang memiliki BI checking, mohon maaf kurang baik, sebaiknya tidak usah mengajukan. Kemungkinan besar akan ditolak. Jadi perbaiki dulu BI checkingnya sehingga kolektivitasnya bagus ya, nilainya bagus, baru mengajukan ya. Kemudian juga pengajuan pinjaman sesuai plafon ya. Misalkan teman-teman yang mikro ya berarti ya di bawah 100 ya. Kemudian kalau yang kecil ya di bawah 500 gitu ya, disesuaikan dengan plafon yang ada tadi ya, yang di depan ya. Sebentar, yang mana tadi? Yang ini ya. Oke, yang di sini silahkan disesuaikan. Dan kemudian untuk nilai pinjaman dipastikan di bawah nilai agunan. Misalkan teman-teman punya agunan nilainya 100 juta. Ya, pinjamnya mungkin di angka 70 sampai 80. Tidak bisa lebih dari itu, tidak bisa lebih dari 100 ya. Agar disetujui, karena kalau agunannya itu lebih kecil dari nilai yang akan dipinjam, kemungkinan besar ada yang modelnya ditanya dulu apakah ada agunan lain, tapi ada juga yang langsung ditolak ya. Jadi teman-teman pastikan nilai pinjamannya itu di bawah nilai agunan yang kita siapkan ya. Kemudian juga punya rekening aktif, dana tersedia sebesar nilai cicilan ya. Jadi teman-teman maksudnya gini, kalau bisa sih, ini saran aja, tidak wajib sebenarnya. Kita sering pakai rekening BCA, kemudian nanti nilai cicilannya itu ya sebisa mungkin maaf, bukan nilai cicilannya. Sebisa mungkin saldo kita itu yang mengendap rata-ratanya adalah sebesar nilai cicilan, maaf. Artinya nanti itu kita bisa dinilai oleh bank, oh ini orang ini mampu untuk menyicil, karena memang biasanya saldonya pun ada sebesar itu, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini juga ya, silahkan ajukan di hari dan jam operasional bank meskipun melalui online ya. Silakan agar cepat ditanggapi. Seperti itu. Ini hanya beberapa masukan dari teman-teman yang kerja di BCA, kurang lebih seperti itu ya. Oke, teman-teman yang masih bingung boleh ya silahkan diputar ulang video ini, atau boleh ya ingin bertanya langsung boleh silahkan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Nah, teman-teman agar pertanyaannya itu muncul notifnya, silahkan buat komentar baru ya, bukan komentar nyambung dari komen yang sudah ada. Ataupun teman-teman yang ingin sharing boleh ya, mungkin ada yang selalu gagal ditolak, ataupun ada yang berhasil, atau mungkin ada yang pernah pinjam berkali-kali, atau mungkin punya kenalan atau apapun, silahkan boleh sharing aja di kolom komentar agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.